Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya? Semangat. Oke. Sebelum belajar, marilah kita tangannya. Siap berdoa, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ulang melingkar di atas wadah, kanan kiri atas bawah, siap berdoa. Satu dari kanan, satu dari kiri, buka dari kanan, dari kiri, buka dari kanan, buat dari kiri, dari kanan, dari kiri, buka dari sebelum siap berdoa. Oke, kita lanjutkan dengan membaca. Silakan ketua kelas. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan duduk kembali. Setelah membaca doa, selanjutnya surah yang di sini yang kita pilih itu surah-surah pendek, yaitu An-Nas. Silakan ketua kelas, tolong dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Lagu wajib di sini kita akan selesai. Silakan duduk kembali. Terlebih dahulu kita mengaksen kehadiran peserta didik semua ya. Sebelumnya Bapak tanya, apakah hadir semua? Tidak. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Abdi. Terus? Oh, kenapa? Alasannya apa? Absen. Tanpa keterangan. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Sesuai dengan materi kita hari ini, itu adalah tentang Asmaul Husna. Ya. Sebelumnya Bapak mau nanya, ada yang tahu tentang Asmaul Husna? Ada? Silakan. Apa itu Asmaul Husna? Nama Allah yang baik, Indah dan agung. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Tahu jumlahnya berapa? Tahu. Angkat tangan yang tahu, silakan. Oke, silakan. 99. Betul, ya. Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Tapi
Tapi yang kita pelajari hari ini itu cuma yang pertama ada Al-Alim. Yang kedua ada Al-Khabir. Yang ketiga ada As-Sami. Yang keempat ada Al-Basir. Oke. Kita lanjut untuk mengecek kehadirannya. Sesuai dengan materi kita, ya, Asmaul Husna. Jadi Bapak mengabsenkan kamu, nanti kamu menjawab dengan menyebut salah satu nama Asmaul Husna. Bisa? Bisa. Oke, kita absen ya. Ahmad Effendi. Al-Jabbar. Al-Jabbar. Ahmad Ilham Saputra. Assalam. Anna Al-Mumin. Dewi Al-Muhaimin. Al-Habir. Naupal As-Sami. Al-Rahim. Risman. Al-Habir. Al-Wakil. Al-Rahman. Al-Mu'in. Al-Malik. Al-Wahid. Al-Hadis. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, coba berdiri dulu. Coba dilihat dulu kerapiannya, apa sudah rapi. Bajunya apakah sudah masuk ke dalam. Ya, silakan. Yang belum masuk bajunya ke dalam, silakan dimasukkan. Kita belajar nanti nyaman, tenang, ya. Oke. Kalau sudah sampah tidak ada lagi, sudah rapi, bajunya sudah dimasukkan ke dalam, silakan duduk di tempatnya kembali. Kita sudah belajar tentang bab 1. Tahu apa materinya? Materi bab 1 itu ada yang ingat tentang, ya, silakan Najwa. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oke, tepuk tangan. Al-Quran. Ya, Pak. Ya. Sebagai pedoman hidup. Kita sudah tahu tentang materi minggu kemarin, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oke, Bapak mau nanya, apa itu Al-Quran? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Najwa. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan. Kemudian ingat. Oke, peristiwa yang disandarkan. kenapa kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis? Ada yang tahu? Saya, Pak, sebagai pedoman hidup bagi manusia, khususnya umat Islam. Oke, bagus. Kamu masih ingat ya? Dan minggu kemarin. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita pada hari ini yaitu 1, kita lihat di strategi learning. Peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir yang baik. Kemudian yang terakhir itu adalah visioner, ya. Kemudian yang pelajaran kita yaitu akan apa arti dari Al-Alim? yaitu tentang Asmaul Husna. Kemudian yang kita pelajari di bab 2 itu cuma 4 Asmaul Husna. Yang pertama itu ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim apa artinya? Ada yang tahu? Al-Alim? Ya? Apa Al-Alim? Ya, silakan anak. Mengetahui. Maha mengetahui. Al-Alim itu artinya maha mengetahui.
Kemudian ada yang kedua itu al-khabir. Ada yang tahu artinya al-khabir? Ya, silakan Husnul. Maha teliti. Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari itu adalah al-khabir, yang artinya maha teliti. Oke, yang ketiga ada yang tahu? Saya, Pak. Tentang as-sami. Al-sami. Nah, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Maha mendengar. Maha mendengar. Oke, betul ya. As-sami itu artinya maha mendengar. Oke, kemudian yang terakhir Asmaul Husna yang kita pelajari itu ada al-basir. Ada yang tahu artinya Pak? Oke, silakan. Maha melihat. Betul sekali ya. Kasih aplaus untuk kita semua. Arti dari Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang baik. Kemudian nama-nama tersebut sudah digambarkan Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian yang menegaskan Asmaul Husna itu terdapat di dalam Quran surah. Ada yang tahu? Quran surah apa? Ini dia. Quran surah Al-Hasir. Ya, ayat berapa? Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna wa huwal azizul hakim. Oke, itu terdapat di Quran surah Al-Hasir ayat 24. Kemudian ayatnya sudah dibaca oleh ketua kelas ya. Terima kasih untuk ketua kelas. Kemudian kalau kita lihat dari artinya, ya nampaknya. Kalau kita lihat dari artinya, yaitu dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Itu dalil yang memperkuat tentang Asmaul Husna. Oke, kita lanjutkan. Ya. Dalil yang menegaskan tentang Asmaul Husna Al-Alim itu ditegaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Ya, ada yang bisa bantu Bapak untuk membaca ayatnya? Silakan. Ya, Az-Zahra, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu mafatihul ghaibi Husna Al-Alim itu ditegaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Sama-sama kita baca artinya, ya. Sama-sama, oke? Nampak, kelihatan? Oke, kita sama-sama. Artinya adalah dan kunci semua yang baik ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat. Kemudian Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Terus tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Kemudian tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Kitab yang nyata. Yang kedua, menjadikan pendorong untuk semangat belajar. Yang ketiga, mengimbangi ceroboh
dan bertindak curang. Ceroboh tahu ya? Kemudian yang selanjutnya melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Jadi setiap suatu pekerjaan yang kita lakukan itu harus teliti, harus dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir itu senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat Asmaul Husna tersebut? Oke? Sesuai dengan nama kelompok. Kalau untuk kelompok 1 itu menjelaskan bagaimana caranya kita meneladani sifat al-alim dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Paham. Ini soalnya nanti ditulis di buku. Silakan. Ini silakan. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu al-hadir. Kelompok 2 Asami, ya, Asami. Oke, silakan. Kerja kelompok ya. Ini kelompok yang keempat itu al-basir. Oke, silakan. Diskusi sama-sama. Ya, silakan. Kelompok 1. Cara kita meneladani sifat al-asmaul husna al-alim dalam kehidupan sehari-hari adalah akan tumbuh sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tak perlu berbuat dosa, merasa selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat rendah hati. Sehebat apapun Kelompok 3 teruskan 3 contoh perilaku meneladani sifat asami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku meneladani sifat asami dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna. Kemudian dari nama-nama Allah yang baik dan yang indah itu dituangkan atau disebut dengan Asmaul Husna. Kemudian Asmaul Husna yang kita pelajari yang hari ini itu ada Al-Alim, Al-Habib, Al-Sami, Al-Basir. Kemudian yang ketiga Al-Alim berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian refleksi atas pembelajaran kita pada hari ini. Oke, cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup pelajaran kita pada hari ini sama-sama dengan mengucapkan hamdalah.